Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari terkait perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi dari perdagangan liar di Kalimantan Timur apabila inventarisasi flora dan fauna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, Manatan 2014110101 dari kelas Kehutanan B. Referensi yang pertama pendahuluan. Kedua metode, yang ketiga kerangka teori. 4. Hasil dan pembahasan. Terima kasih. Pertama, pendahuluan. Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya alam baik itu jenis tumbuhan maupun satwa yang ada di dalamnya. Sumber daya alam hayati yang aneka ragam tersebut yang adalah berbagai macam satwa ini. Ini satwa yang berkembang pada daerah penyebaran tertentu. Tersebar hampir di seluruh Indonesia. Habitat dan lingkungan hidup jenis satwa langka yang dilindungi saat ini kebanyakan merupakan suatu ketidaksadaran manusia akan pentingnya suatu keseimbangan ekosistem sehingga membutuhkan tumbuh dan perkembangan ekosistem tersebut. Perdagangan satwa secara liar merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa perhatian atas yang telah ada. UU Nomor 5 Tahun 1990. Pengaturan tersebut dituangkan melalui satu sistem hukum nasional dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Perdagangan satwa dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan yang telah melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Samboja Lestari. Samboja Lestari merupakan sebuah program Yayasan Borneo Orangutan Survival yang mencakup reintroduksi rehabilitasi orangutan, rehabilitasi lahan kritis dan suaka beruang madu. Kegiatan utama Samboja Lestari adalah 1. Penyelamatan satwa, 2. Rehabilitasi satwa, 3. Pendidikan konservasi. Untuk itu perlu diketahui bagaimana perlindungan terhadap satwa. Kedua metode. Ini selain digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, field research, dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan, observasi secara langsung, yaitu langsung terhadap objek penelitian yaitu Samboja Lestari, deskripsi analitik. Penelitian ini bersifat deskripsi analitik. 3. Kerangka teoritis. Tinjauan umum. Yang pertama, tinjauan umum mengenai lembaga konservasi. Kedua, tinjauan umum mengenai satwa liar. Tinjauan umum mengenai hukum. Tinjauan umum tentang satwa liar. Gambaran berawal dari satwa Samboja. Tinjauan umum mengenai lembaga konservasi. Yang pertama, lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya ex-situ, baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Kedua, lembaga konservasi mempunyai fungsi dan tumbuhan yaitu menyediakan terkontrol dan atau pengamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis serta berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, manajemen sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in situ, sarana rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu modal. Tinjauan umum mengenai konservasi satwa liar. Satwa liar merupakan sumber daya alam yang dapat dikurangi dan Indonesia termasuk negara tropis yang memiliki standar alam yang tinggi. Sesuai dengan prinsip-prinsip strategi konservasi dunia, maka program pengelolaan satwa liar di Indonesia juga mencakup aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Upaya perlindungan dan pelestarian satwa liar di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif. Satwa liar mencakup berbagai vertebrata yang berasosiasi dengan lingkungannya atau di dalam satu ekosistem. Dua, tinjauan umum mengenai hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian urusan kembangan. Perlindungan hukum adalah memberikan pemahaman kepada hak asasi manusia yang dibutuhkan oleh orang lain dan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum. Perdagangan liar adalah perdagangan yang dilakukan oleh badan atau masyarakat atau individu untuk mendapatkan keuntungan lebih tanpa adanya pengawasan pemerintah atau badan hukum. Tinjauan umum tentang satwa liar. Satwa merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai harga sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam maupun perbuatan manusia seperti perdagangan liar. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan satwa liar dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Gambaran Borneo Orangutan Survival. Yayasan BOS berdiri sejak 1999 dengan nama awal Balikpapan Orangutan Society, Penyelamatan Orangutan Balikpapan. Pada tahun 2003 berubah nama lagi Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo.
Yayasan Bu Sarana mengalami kekosongan wilayah kerja di Kalimantan Tengah. Orangutan sebagai makhluk hidup yang tergantung pada keberadaan hutan dan dianggap sebagai wakil terbaik dari sirkus naik dalam hayati hutan hujan tropis yang berkualitas tinggi. 4. Hasil dan pembahasan. Satwa dilindungi merupakan satwa yang telah jarang lainnya dan oleh karena itu dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah perdagangan satwa secara liar. Salah satu satwa di perdagangan adalah bayi orangutan. Dua bayi orangutan yang ditangkap di Bandar Kuwait oleh otoritas Bandar Kuwait yang kemudian menghubungi KBRI setelah mengetahui orangutan itu berangkat dari Bandar Kuwait. UCN, International Union of Conservation of Nature, menetapkan status orangutan Kalimantan naik ke level critical endangered yang menjawab lembaga salah satu orangutan setelah Samudera Sprit terhadap perdagangan liar. Yayasan BOS mengelola program reintroduksi di Kalimantan Timur. Program ini fokus pada kegiatan rehabilitasi dan reintroduksi di jalan dengan kebijakan nasional serta pedoman dan kriteria internasional UCN. Tujuan rehabilitasi adalah untuk membekali orang tua yang kehilangan hidupnya dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. 1. Proses rehabilitasi. Perawatan kesehatan dan kerjaan setiap orang hutan. 2. Suaka jangka panjang. Kami berdedikasi untuk terus merawat memberikan pelayanan kesehatan. 3. Suaka beruang madu. Merawat satwa lain yang dilindungi yaitu beruang madu. Pos melayani. Penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya memuat perbuatan pidana, tanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia di kawasan konservasi. Mengenai ketentuan pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Hingga fokus utama program yayasan penyelamatan yang adalah reintroduksi, penanganan dan juga ruang madu, rehabilitasi dan penanganan habitat alami, informasi dan program pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat. 5. Kesimpulan. 1. Dalam upaya melestarikan orang tua yang hampir punah, salah satunya akibat peranan dan tanggung jawab yang menjadi kegiatan utama di Samudra Lestari. Di antaranya adalah penyelamatan, translokasi, dan daerah-daerah konflik dengan liar. Sebenarnya orang tua struktural Samudra Lestari merupakan penataan kawasan. 2. Peranan dan tanggung jawab yang menjadi kegiatan utama di Samudra Lestari di antaranya adalah penyelamatan, translokasi dari daerah konflik ke daerah habitat. 3. Pasal 21 dan pasal 33 akan dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan 100 juta rupiah. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan.